Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, anak-anak. Gimana nih hari ini kabarnya? Sore Bu, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu Ladi partisipan semuanya hadir nih. Wah, semuanya pasti pada semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Pada hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar gambar dua dimensi. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip dasar gambar dua dimensi. Nah, tujuan pembelajarannya, siswa setelah melakukan pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan prinsip dasar gambar dua dimensi dan dapat menyajikan hasil penggambaran dua dimensi. Nah, sebelumnya nih, beberapa minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang macam-macam aplikasi perangkat lunak untuk menggambar dua dimensi dan tiga dimensi. Coba siapa ada yang masih ingat apa aja aplikasi yang sering kita gunakan? Satu, AutoCAD, Bu. AutoCAD, betul. Dua, Catch ayo, up Bu. SketchUp, benar. Lanjut. Tiga, AutoCAD, Bu. Archicad. Empat, Revit Bu. Revit boleh. Yang kelima nih, kita sebutin lima. Ada lagi? Ya ada, oke, nggak apa-apa. Kita sebutin empat aja ya, yang kalian sebutin tadi. Yang tadi benar semua ya. Nah, sekarang kita lihat nih di layar, ada Ibu punya tiga gambar. Ada yang bisa sebutin ini aplikasi apa? AutoCAD, Bu. AutoCAD. AutoCAD, ya betul semua AutoCAD. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang prinsip gambar dua dimensi menggunakan aplikasi AutoCAD. Oke, nah apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada tampilan layar standar, yang kedua ada tombol-tombol fungsi, yang ketiga ada sistem-sistem koordinat, keempat level objek, dan kelima objek snap. Nah, seminggu sebelumnya Ibu sudah menugaskan ke kalian untuk mencari tahu nih tentang prinsip dasar gambar dua dimensi menggunakan AutoCAD ini. Jadi hari ini Ibu akan mengetes sejauh apa kalian sudah mempelajarinya. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada AutoCAD. Apa sih AutoCAD itu? AutoCAD adalah paket program yang digunakan untuk spesifikasi bidang komputer, aided design, atau drafting, atau yang sering disebut dengan CAD. Nah, kelebihan AutoCAD ini dapat mempercepat dan mempermudah dalam membuat atau memodifikasi objek gambar. AutoCAD ini juga bisa digunakan untuk membuat gambar dua dimensi dan juga gambar tiga dimensi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tampilan layar standar AutoCAD. Coba di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja yang ada di tampilan standar ini. Yang nomor satu, Toolbar, Bu. dan nomor dua, lalu pas sebutin aja nanti kita lihat benar atau enggak. Ada yang bisa? Desi bisa sebutkan? Menu bar, Bu. Pendobar. Oke, Retno, makasih. Terima kasih. Lalu yang ketiga, Grid, Bu. grid. Oke, lanjut. Yang keempat, Objek Snap, bukan, Bu. project snap. Nanti kita lihat ya. Dan yang terakhir, yang kelima. Ayo, satu lagi. Gak ada yang bisa jawab? Oke, nggak apa-apa. Kita lihat nih ya jawabannya. Yang pertama ada menu bar. Tadi nggak apa-apa ya, jawabannya agak salah. Yang pertama itu ada menu bar. Yang kedua ada toolbar. Yang ketiga itu, yang ketiga adalah, oh sorry, nomornya terbalik ya. Yang ketiga ada crosshair. Yang keempat itu display. Yang ketiga display, yang keempat crosshair. Dan yang kelima command line. Lalu apa aja sih fungsinya? Nah, menu bar itu berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah seperti pada aplikasi Windows pada umumnya. Nah, di menu bar ini ada
berisikan file itu bisa untuk kita save filenya, lalu ada Windows, ada edit, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada toolbar. Nah, toolbar ini berisikan tombol-tombol yang berisikan perintah-perintah AutoCAD dalam bentuk simbol gambar yang dapat digunakan secara cepat. Nah, pada toolbar ini berisikan seperti ada line tool, ada text, ada dimension, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada display. Nah, display ini berfungsi sebagai area kerja, tempat penampilan gambar. Jadi saat kita memilih tools di toolbar seperti menggunakan line itu, lalu kita aplikasikan di display ini. Jadi sebagai tempat kerja kita. Pada crosshair, crosshair ini menunjukkan sumbu X dan Y atau bisa juga berguna untuk mengetahui posisi gambar di sebelah terhadap pointer. Dan terakhir ada command line. Nah, command line ini berfungsi sebagai sebuah tempat untuk mengetikkan perintah, nilai, atau shortcut. Jadi saat kita sudah memilih, misalnya tools-nya adalah line, lalu kita kerjakan di display, nah akan muncul di command line ini perintah-perintah line dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, lanjut ya, kalau belum ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh dipotong aja. Lalu selanjutnya ada tombol-tombol fungsi. Nah, tombol-tombol fungsi ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi di sini Ibu akan menjelaskan 5 macam aja. Yang pertama ada ESC. Fungsinya itu membatalkan perintah yang dibuat, lalu ada Enter dan Space. Untuk melanjutkan perintah yang dibuat, ada F1 untuk menampilkan keterangan bantuan dan perintah, menampilkan keterangan bantuan dari perintah. Lalu ada F2, yaitu fungsinya menampilkan layar histori perintah, dan yang kelima ada F3 untuk mengaktifkan dan menonaktifkan OSNAP. Oke, di sini ada games nih untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang tombol-tombol fungsi. Ibu share linknya di eh, di chat ya. Sudah bisa diakses semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau gitu Ibu kasih 10 detik untuk kalian mengerjakan ya. Boleh dikerjakan dulu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oke, waktunya selesai. Nah, di situ udah ada hasilnya kan? Siapa nih yang benar semua? Boleh raise hand? Ayo. Wah, Retno. Retno keren banget. Siapa lagi? Servi, Isna, Asifa. Wah, keren-keren ya. Oke, bagus. Semuanya pinter-pinter. Oke, selanjutnya. Ketiga ada sistem-sistem koordinat. Kita lanjutkan. Nih, di sini Ibu punya 3 macam sistem koordinat. Yang pertama ada koordinat kartesius, yang kedua koordinat relatif, dan koordinat polar. Nah, kalian bisa annotate untuk menjodohkan jenis koordinat dengan fungsinya. Boleh terserah, dicoba aja. Punten Takut annotate-nya. salah, Bu. Kenapa? Siapa? Kok ini? Gak bisa di-annotate? Iya, Bu, Iya. saya tidak ada annotate. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lihat aja ya. Ini adalah jawabannya. Yang pertama kartesius. Kartesius itu ke yang B, bisa dibaca ya. Lalu yang kedua relatif ke yang C, dan yang ketiga itu polar yang ke A. Nah, ini antara kartesius dan relatif ini agak mirip. Tapi bedanya di kartesius ini untuk menentukan titik 00-nya sudah berpusat di UCS-nya icon. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah. Tapi untuk yang relatif, kita bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya ada slide object. Nah, select object ini dibagi menjadi 2, itu ada Windows dan closing. Nah, bedanya Windows ini bergerak dari kiri ke kanan. Mau dari atas, mau dari bawah, kita harus bergerak dari kiri ke kanan. Lalu, objeknya itu harus termasuk ke dalam bidang select-nya. Jadi kalau semisalnya hanya sedikit yang terselect, ini tidak terselect semua.
Tapi kalau yang kotak ini masuk ke dalam semua bidangnya, nah ini baru bisa terselect. Sedangkan untuk select crossing, bergerak dari kanan ke kiri. Nah, select crossing ini bisa menselect semua bidang tanpa harus masuk semua. Jadi walaupun bidangnya hanya terselect segini, tapi dia sudah bisa masuk seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada objek snap. Objek snap itu berfungsi untuk mendapatkan suatu titik tertentu dari sebuah objek agar hasilnya akurat dan presisi. Nah, di sini ada 5 macam. Yang pertama ada intersection untuk menempatkan titik persilangan. Bisa dilihat simbolnya, dia mencari titik persilangannya, titik tengahnya. Lalu yang midpoint itu untuk mencari titik tengah semua objek seperti garis busur atau polyline. Ini bisa dilihat simbolnya juga. Lalu selanjutnya ada endpoint. Nah, endpoint itu untuk mencari titik ujungnya dari sebuah garis bujur atau polyline. Lalu ada center. Center itu berfungsi untuk mencari titik pusat pada bidang lingkaran atau busur. Lalu selanjutnya ada perpendikular untuk mendapatkan titik yang tegak lurus 90 atau 90 derajat terhadap garis yang dituju. Lalu selanjutnya ada kuadran. Nah, kuadran ini untuk mendapatkan 4 titik kuadran pada sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat dari objek lingkaran, busur, atau elips. Dan yang terakhir ada nearest. Nah, nearest ini untuk mencari titik terdekat pada pengklikan. Nah, ini materi terakhir kita ya. Nah, terakhir nih, Ibu ada kuis lagi. Kuisnya bisa diakses, Ibu share ininya. Kuis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh apa kalian memperhatikannya. Bisa diakses. Sudah pada bisa mengakses semua? Maaf, anak-anak sepertinya ada kendala teknis di ibunya dengan kuisnya. Nanti kuisnya akan ibu share di WA group ya untuk untuk evaluasi kita hari ini. Oke. Nah, yang terakhir, Bu punya penugasan. Tugasnya apa? Nah, tugasnya itu kalian harus mencoba semua prinsip dasar gambar 2 dimensi menggunakan AutoCAD. Kenapa? Karena akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Kita akan mencoba nih menerapkan semua prinsip dasar itu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Cukup, Bu. Cukup, Oke, Bu. cukup ya. Oke, kalau gitu pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Dipelajari lagi tentang prinsip dasar gambar 2 dimensinya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama Bu akhiri ya.